Kemudian konflik-konflik teritorial ini, jadi pendidikan masyarakat yang dulu sudah pernah selesai, ini sudah kita eksekusi. Apa yang bisa ditanam saja, ada yang tidak bisa sudah ditanam. Hukuman tanah ataupun National Forest Monitoring System. Kebijakan satu desa ini boleh dikatakan menjadi utama. Ya, selamat siang. Saya Lutmi Purwandari, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHA). Pada kesempatan ini mewakili dari Panitia Penyelenggara Pertikawan 2 tahun 2024. Selamat siang, saya Ruanda Agung Sugardiman, analis kebijakan ahli utama, saat ini bertugas sebagai Ketua Harian 1 Tim Kerja Indonesia Volunetzing 2030 atau Volukol dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya Darojat, saya sehari-hari di Biro Perencanaan sebagai Fungsional Perencana ahli media, dan di PIN Saka saya sebagai Sekretaris Bidang Program Pimpinan Saka Nasional, Saka Kalpataru dan Saka Wadabak. Ya, pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2024 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Warnas Pramuka melaksanakan kolaborasi dan sinergi kegiatan yaitu Pertikawan kedua tahun 2024. Pertikawan ini adalah perkemahan bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti Nasional tahun 2024 yang tujuannya adalah untuk mencapai target Volunetzing 2030. Topik ini dipilih karena Indonesia untuk mencapai target NDC-nya atau menurunkan emisi gas rumah kaca ada beberapa program yang dimiliki, salah satunya adalah Volunetzing ini. Dan pada tahun 2024 ini pertikawannya sudah dilakukan pertikawan kedua karena setiap 5 tahun dilaksanakan. Pertikawan kedua tahun 2024 ini mengusung tema dengan Pertikawan Nasional kedua tahun 2024 kita tingkatkan peran serta Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru dalam mensukseskan Volunetzing 2030 menuju Indonesia hijau. Harapannya di dalam pertikawan ini selain untuk silaturahmi yang dilakukan oleh para Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru seluruh Indonesia, tapi juga meningkatkan kecakapan dan keterampilan di dalam kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi untuk mensukseskan Volunetzing. Kegiatan-kegiatannya ini apa saja? Ada beberapa krida, ya Kak Darojat. Ada beberapa krida, baik itu di krida-krida di Saka Wanabakti maupun Saka Kalpataru. Mungkin Kak Darojat bisa menyampaikan krida-krida apa saja yang bisa dilakukan oleh Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru dalam mensukseskan Volunetzing 2030 ini. Silakan Kak Darojat. Pramuka Pandega itu usianya 16 sampai 25 tahun. Dan di Saka Wanabakti dan Kalpataru ini mereka berlatih dan dibagi beberapa krida. Di Saka Wanabakti ada 4 krida, itu Binawana, Reksawana, Binawana, dan Minawana. Dan di Kalpataru ada 3 krida, yaitu 3R, dan krida keanekaragaman hayati dan krida perubahan iklim. Tentu terkait dengan kegiatan yang dilakukan mendukung Volunetzing, salah satunya adalah peningkatan kualitas peserta didik itu dengan meningkatkan kemampuannya, keterampilannya sehingga dia mampu untuk menerapkan dan mempraktekkan sehingga nanti bisa berbuat banyak apa yang sudah menjadi program kita menuju Volunetzing 2030 bisa terlaksana. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara rangkaian kegiatan pertikawan ini kan nanti ada perkemahan dan beberapa kegiatan peningkatan kecakapan dan keterampilan kakak-kakak di Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru. Ada satu sesi yaitu semiloka. Kita mengadakan semiloka, dan khususnya bagi saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini punya tanggung jawab untuk mengembangkan perilaku maupun budaya ramah lingkungan dan kehutanan bagi generasi-generasi muda khususnya. Nah, semiloka ini dengan topik
kepemimpinan Transglobal dan Volunetsing ini mendukung kegiatan pertikawan, di mana di dalam Semiloka ini harapannya nanti akan dibahas seberapa jauh peran generasi muda khususnya pramuka, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana keterampilan dan kecakapannya untuk aksi-aksi nyata dalam mewujudkan Volunetsing 2030. Harapannya Volunetsing 2030 itu dapat tercapai dengan cepat, target-targetnya dengan keterlibatan kakak-kakak pramuka ini. Dan bagaimana ini nanti hasilnya gitu ya, saya kira bisa disampaikan gambarannya tentang Volunetsing nanti kedepannya seperti apa, bisa dipercepat target-targetnya tercapai oleh adik-adik pramuka. Kami persilakan Kak Ruanda bisa menyampaikannya. Selamat siang semuanya, salam pramuka untuk kita semuanya. Ya, pada sore hari ini kita akan mengadakan Semiloka. Salah satu topik yang akan disampaikan nanti adalah mengenai Indonesia Volunetsing 2030. Nah, topik ini adalah hal yang baru bagi adik-adik kakak-kakak pramuka. Apa sih Volunetsing 2030 ini? Ya mungkin saya sedikit jelaskan Kak Rukmi, apa Volunetsing ini. Jadi berangkat dari komitmen global Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia akan berperan serta untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya dari 5 sektor. Sektor yang pertama dari energi, kemudian yang kedua dari limbah, kemudian dari pertanian, kemudian dari industri, dan yang kelima adalah dari sektor volu. Volu itu singkatan dari forestry and other land uses. Nah, dari 5 sektor penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia ini, sektor volu ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa tinggi. Sekitar 60% penurunan emisi gas rumah kaca dari Indonesia ini menjadi tanggung jawab volu. Jadi kehutanan dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Untuk itu kita harus menyiapkan diri bagaimana kita bisa mencapai penurunan emisi 60% itu dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Siti Nurbaya, mengeluarkan SK mengenai Indonesia Volunetsing 2030 ini. Agar apa yang dikomitmenkan oleh Bapak Presiden di tingkat global itu bisa terjadi di tingkat lokal. Nah, upaya-upaya apa saja, aksi mitigasi apa saja yang akan dilakukan oleh Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewujudkan sektor volu ini bisa tercapai, itu yang akan kita kerjakan ke depan ini sampai tahun 2030 ini. Nah, jadi kalau ditanya, jadi apa Kak yang dimaksud dengan aksi mitigasi volu itu? Sebetulnya ada 3 kegiatan utama atau 3 aksi utama dari kegiatan volu ini. Yang pertama adalah aksi menurunkan emisi gas rumah kaca. Ini yang utama itu. Aksi utamanya adalah mengurangi deforestasi, mengurangi kebakaran hutan. Itu aksi utamanya. Dan ini kakak-kakak pramuka, adik-adik pramuka bisa berpartisipasi sangat nyata di lapangan. Yang kedua adalah aksi mempertahankan hutan-hutan kita yang masih ada. Aksi mempertahankan stok karbon kita. Dan ini juga bisa dilakukan oleh adik-adik kakak-kakak pramuka di lapangan. Bagaimana melakukan sosialisasi, kemudian advokasi, melakukan kampanye untuk menjaga hutan-hutan kita agar tetap terjaga dengan baik. Dan aksi yang ketiga ini sangat upayanya sangat diperlukan oleh gerakan massa adalah aksi peningkatan stok karbon atau aksi peningkatan cadangan karbon kita. Kegiatan utamanya apa? Kegiatan utamanya adalah rehabilitasi, penghijauan, penanaman, dan sebagainya. Di sini pula adik-adik kakak-kakak pramuka akan berperan sangat nyata untuk membantu bagaimana kita mewujudkan peningkatan stok karbon itu bisa terjadi di tingkat lapak. Jadi nyata bahwa pramuka ini akan berperan besar di dalam mewujudkan Indonesia Volunetsing 2030 ini. Jadi kami mohon di dalam kegiatan pertikawan ini betul-betul ide-ide volu ini masuk ke dalam benak adik-adik karena mereka yang akan mengalami bagaimana perubahan iklim ini apabila tidak dijaga dengan baik. Ya, terima kasih Kak Ruanda. Jadi memang di acara pertikawan kedua tahun 2024 ini Kak Ruanda, ini akan dilakukan penanaman pohon di area Perta Cibubur ini ada 1.000 pohon yang akan ditanam oleh peserta.
Dan selanjutnya di sub-subcamp ini, di lokasi-lokasi yang akan menjadi praktek, ini ada sekitar 2.000 lebih pohon juga akan ditanam di sub-subcamp. Jumlah sub-subcampnya ada berapa, Kak? 13 subcamp. Nanti di sana mereka adik-adik pramuka ini akan belajar keterampilan dan kecakapan di dalam mengelola lingkungan maupun kehutanan, khususnya untuk mewujudkan aksi-aksi nyata tadi terkait dengan volunet sehingga iya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini tidak hanya sebatas pada kegiatan pertikaian, tapi nanti bisa dibawa ke daerahnya masing-masing karena pesertanya seluruh Indonesia ini. Jadi nanti menjadi kegiatan sehari-harinya, harapannya target penurunan emisi GRK dari Volu itu sebanyak 60% ya dari target NDC penurunan GRK yang ditargetnya. Ini bisa segera tercapai. Iya, silakan. Ya, mungkin bisa ditambahi juga ada Rojat bahwa Semiloka sore hari ini diikuti oleh pimpinan gerakan pramuka kuartir cabang ya, Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti, artinya seluruh Indonesia wakilnya ada di sini. Dan ini mereka nanti akan mendengarkan bagaimana atau apa yang disebut dengan Indonesia Volunetzing 2030 ini. Sehingga pemahaman ini bisa ditangkap oleh kakak-kakak pembina, kakak-kakak penegak di sini. Dan itu bisa ditularkan kepada adik-adik kakak-kakak pramuka di provinsinya masing-masing. Sehingga harapan kami, harapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa upaya nyata Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca ini bisa dimotori oleh pemuda, terutama dari gerakan pramuka ini, sehingga betul-betul mereka menjadi motor aksi-aksi mitigasi untuk perubahan iklim itu tadi. Ya. Kami mewakili dari BP2SDM, di mana kami adalah saya adalah Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya nanti adik-adik pramuka ini nanti dari Semiloka ini kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan hasil dari diskusi nanti adalah kecakapan-kecakapan apa yang bisa dikembangkan dan juga keterampilan yang pun disesuaikan dengan kondisi saat ini, Kak. Disesuaikan kondisi saat ini khususnya untuk mencapai target dari Volunetzing sendiri. Harus dikembangkan kurikulum dan juga pelatihan-pelatihan apa. Kalau di pramuka kita sebut SKK. SKK-nya itu ditingkatkan jumlahnya maupun kualitasnya gitu, Kak. Tentu selain kecakapan yang dimiliki oleh peserta, karena ini juga selain itu juga memotivasi mereka, karena ini perwakilan tiap provinsi kembali ke daerah dan bisa melakukan aksi-aksi nyata terkait dengan bagaimana kecepatan pencapaian dari target Volunetzing ini. Dan ini yang memang sangat-sangat diharapkan karena melalui pramuka ini karena terdiri dari generasi muda, bahkan lebih jauh dan ada siaga, ada pengalaman, ada penegak yang lebih muda lagi, sehingga keberlanjutannya pun bisa terjamin melalui bagaimana kita menciptakan generasi muda melalui kegiatan di pramuka ini bisa terus. Mungkin bahasa apa yang paling tepat yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik dan kakak-kakak pramuka ini? Generasi Z dan generasi Alpha ini sangat berbeda. Pola pikirnya, kemudian cara berpikirnya berbeda dengan kami-kami yang sudah mungkin generasi boomer ya atau milenial ya dari kakak-kakak ini ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyampaikan ini dengan bahasa yang tepat sehingga pemahaman ini betul-betul bisa mencapai pada pemahaman yang nyata sehingga mereka bisa berkontribusi nyata untuk bisa bergerak untuk menyelamatkan bumi kita ini. Itu harapan kami sehingga gerakan pramuka ini betul-betul menjadikan motor bagi penggerak generasi ke depan sehingga betul-betul Indonesia mencapai Indonesia hijau melalui Volunetzing dan bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2050 nanti. Iya, karena ini ya Kak, generasi muda itu khususnya usia Pandega dan penegak Pandega ini mempunyai potensi yang cukup besar ya dari segi energinya, semangatnya, terus sekarang juga berkembangnya IT gitu ya. Ini saya kira perlu kita tonjolkan juga, kita gali sehingga sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini, Karena kebiasaan-kebiasaan mereka, perilaku-perilaku mereka agak berbeda dengan generasi yang sebelumnya juga. Inilah yang nanti tentu harapannya di
di acara Semiloka ini bisa kita gali, kita cari, sehingga kecakapan-kecakapan apa dan keterampilan apa yang bisa kita kembangkan untuk aksi-aksi mitigasi maupun adaptasi di dalam Volunet Sing ini. Salam Pramuka. Salam.